Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang baik dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa bersilaturahim walaupun lewat media sosial seperti saat ini. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, pernahkah kita membayangkan bahwa ada seseorang yang ingin menghindarkan diri dari malaikat Israel, yaitu dari malaikat maut? Rasanya aneh, tetapi itu pernah terjadi. Syekh Ahmad bin Syekh Jazi Al-Pushni dalam kitabnya Al-Majalis As-Saniyah, beliau menceritakan bahwa pada zaman Nabi Sulaiman ada peristiwa yang luar biasa, yaitu malaikat Israel datang kepada Nabi Sulaiman. Saat itu Nabi Sulaiman sedang ada dalam majelis beliau, dan di samping beliau ada seorang laki-laki sahabat Nabi Sulaiman. Ketika malaikat Israel ini masuk dan melihat laki-laki yang ada di dekat Nabi Sulaiman itu, malaikat Israel tiba-tiba memejamkan matanya, lalu meminta izin kepada Nabi Sulaiman pamit sebentar. Maka keluarlah malaikat Israel. Nah, laki-laki yang ada di samping Nabi Sulaiman itu kemudian bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, siapakah yang datang itu?" Nabi Sulaiman mengatakan, "Sahabatku, itu adalah malaikat maut atau malaikat Israel." Betapa terkejutnya sahabat Nabi Sulaiman ini. Dia mengatakan, "Wahai Sulaiman, kalau itu adalah malaikat Israel, saya sangat khawatir. Dia memandangku dengan pandangan yang sangat tajam tadi. Jangan-jangan dia akan mencabut nyawaku." Maka tolonglah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan, "Apa yang bisa saya tolong kepadamu, sahabat?" Maka sahabatnya itu mengatakan, "Wahai Nabi Sulaiman, engkau kan adalah seorang nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa memerintahkan angin. Maka tolong Nabi Sulaiman, perintahkan angin agar meniup aku bisa terbang sejauh-jauhnya, bila perlu sampai ke ujung negeri Hindia, supaya malaikat Israel tidak menemukan jejakku." Subhanallah. Nabi Sulaiman kemudian mengiyakan sahabatnya ini, lalu memanggil angin dan memerintahkan kepada angin agar meniup sahabatnya ini. Dalam hitungan detik, sahabatnya ini ditiup oleh angin yang sangat kencang, sampailah kemudian dia ke negeri Hindia. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, beberapa saat kemudian datanglah malaikat Israel kembali kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai malaikat Israel, apa yang terjadi ketika Anda keluar tadi?" Maka Israel menceritakan bahwa, "Tadi ketika saya datang ke majelis ini, lalu melihat seorang laki-laki yang ada di sampingmu, saya sangat heran. Karena Allah memerintahkan saya untuk mencabut nyawa laki-laki itu hari ini, tetapi di negeri Hindia. Sementara tempat ini sangat jauh dari negeri Hindia. Maka saya keluar sebentar, saya bertanya kepada Allah, 'Ya Allah, bagaimana ini? Engkau memerintahkan hamba mencabut nyawanya di negeri Hindia.' Tiba-tiba Sulaiman, datanglah angin yang bertiup kencang dan kemudian membawa laki-laki ini dan persis sampai ke negeri Hindia. Maka aku cabut nyawanya di negeri Hindia sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala." Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, ternyata dari kisah ini bisa kita memetik pelajaran bahwa tidak mungkin kita akan bisa menghindari malaikat Israel itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal kita sudah tiba, maka tidak ada yang bisa kita lakukan, memajukan sedetik pun atau memundurkan sedikit pun tidak mungkin kita lakukan. Jika ajal kita sudah tiba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu memanggil kita dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Yang mungkin kita lakukan adalah apa? Isti'dad lirrahil, menyiapkan diri kita untuk menghadapi hari yang tidak mungkin kita hindari itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Warraq. Nah, dalam rangka mempersiapkan diri ini, apa yang bisa kita lakukan? Fazadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah
takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, para ulama mengingatkan kepada kita, kematian adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Karena apa? Karena sakit sekali ketika naza itu. Ketika nyawa dicabut dari kerongkongan kita, sakitnya luar biasa. Bahkan dalam mafhum hadis dijelaskan, sakitnya seperti 300 kali bacokan pedang. Subhanallah, Masya Allah. Maka sahabat-sahabat yang baik, para ulama kita melanjutkan penjelasannya, walaupun kematian itu sangat mengerikan seperti itu, tapi ada yang lebih mengerikan lagi. Apa itu? Apabila kita tidak siap untuk menghadapi kematian itu. Apabila kita tidak mempersiapkan diri yang dengan baik, berbekal takwa, menghadapi kematian itu, maka itu jauh lebih mengerikan daripada ngerinya kematian itu sendiri. Sebab apa? Sebab ngerinya kematian itu hanya sesaat ketika nazak saja. Tetapi ngerinya kita tidak mempersiapkan diri menghadapi kematian, khalidina fiha abada, kita akan merasakan selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hambanya yang senantiasa bersiap diri untuk menghadapi kematian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi